Malam itu, hujan turun begitu deras di Jakarta. Di sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, seorang wanita paruh baya berdiri di depan jendela kamar. Wajahnya pucat, tangannya gemetar memegang sebuah amplop coklat tua yang sudah usang. Ratna namanya. Usia 45 tahun, tapi malam ini air matanya mengalir seperti gadis muda yang baru pertama kali patah hati. Di dalam amplop itu ada sebuah rahasia. Rahasia yang selama 25 tahun dia kubur dalam-dalam. Rahasia yang bisa menghancurkan segalanya, keluarganya, pernikahannya, bahkan nyawanya sendiri. Ratna menatap foto di atas meja rias. Foto pernikahannya dengan Budi, suaminya, pria yang dia cintai, pria yang memberikannya kehidupan mewah, tapi juga pria yang tidak pernah benar-benar mencintainya. Karena Budi mencintai kakak kandungnya sendiri, Sari, kakak yang sudah meninggal 25 tahun lalu saat melahirkan, dan rahasia yang Ratna simpan adalah tentang bayi itu, bayi yang dilahirkan kakaknya, bayi yang seharusnya sudah mati bersama ibunya, tapi tidak, bayi itu masih hidup, dan bayi itu kini tinggal di rumah yang sama dengannya. 25 tahun yang lalu, takdir membawa Ratna pada pilihan yang mustahil. Dia baru berusia 20 tahun, masih kuliah semester akhir, ketika kakaknya Sari hamil di luar nikah. Kehamilannya adalah aib keluarga. Ayah mereka yang konservatif mengusir Sari dari rumah. Ibu mereka menangis siang malam. Sari yang cantik, cerdas, dan selalu menjadi kebanggaan keluarga, tiba-tiba menjadi sampah masyarakat. Dan lelaki yang menghamilinya, Budi, anak pengusaha kaya yang menolak bertanggung jawab. Keluarga Budi menganggap Sari hanya wanita murahan yang ingin menjerat anak mereka. Ratna tidak bisa membiarkan kakaknya menderita sendirian. Dia merawat Sari di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Setiap hari dia bolak-balik antara kuliah dan merawat kakak yang semakin lemah itu. Sari sakit. Dokter bilang kehamilannya berisiko tinggi. Jantungnya lemah. Tapi Sari bersikeras untuk melahirkan bayinya. Malam itu tiba. Malam yang mengubah segalanya. Sari melahirkan di rumah sakit umum yang kumuh. Prosesnya sangat berat. Pendarahan hebat. Tangisan bayi perempuan terdengar sebentar, lalu hening. Dokter keluar dengan wajah lelah dan menyesal. Sari meninggal. Bayinya dinyatakan tidak tertolong. Ratna menangis semalaman memeluk tubuh dingin kakaknya. Tapi ada yang aneh. Seorang suster tua mendekatinya di ruang tunggu yang sepi. Wajahnya cemas, tatapannya takut-takut. Suster itu berbisik, katanya bayi itu sebenarnya masih hidup. Tapi ada keluarga kaya yang bayinya meninggal di rumah sakit yang sama malam itu. Mereka menyogok pihak rumah sakit untuk menukar bayi. Bayi Sari diberikan pada keluarga itu. Sedangkan bayi yang meninggal dicatatkan sebagai bayi Sari. Ratna terkejut, hatinya hancur. Tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia masih muda, tidak punya uang, tidak punya kekuatan. Suster itu memberikan selembar kertas kecil. Alamat keluarga yang mengambil bayi itu. Keluarga Sutanto, pengusaha properti besar di Jakarta. Ratna menyimpan kertas itu. Dia tidak berani melakukan apa-apa. Dia pulang ke kampung halaman, menghadiri pemakaman kakaknya, dan mencoba melanjutkan hidup. Tapi takdir belum selesai bermain. 3 tahun kemudian, Ratna bertemu lagi dengan Budi. Kali ini Budi sudah menjadi pengusaha muda sukses. Ayahnya sudah meninggal, dia mewarisi semua harta keluarga. Dan anehnya, Budi mengejar Ratna. Dia bilang, dia tidak bisa melupakan Sari, dan Ratna sangat mirip dengan Sari. Wajahnya, suaranya, bahkan cara bicaranya. Budi memohon. Dia bilang dia menyesal telah meninggalkan Sari. Dia ingin menebus dosanya dengan menikahi adik Sari.
dengan membuat Ratna bahagia. Ratna tahu ini salah. Budi tidak mencintainya. Budi hanya mencari bayangan Sari di dirinya. Tapi Ratna lelah. Lelah hidup susah. Lelah melihat ibunya sakit-sakitan karena tekanan ekonomi. Maka dia menerima lamaran Budi. Pernikahan mereka adalah pernikahan tanpa cinta. Budi baik, tapi dingin. Dia memberikan semua kemewahan materi, tapi tidak pernah memberikan kehangatan. Ratna hidup seperti boneka cantik di rumah besar. Dia punya mobil, perhiasan, kartu kredit tanpa batas, tapi tidak punya cinta. Lalu datanglah ibu mertua, Nyonya Sulastri, wanita keras yang tidak pernah menyukai Ratna. Nyonya Sulastri selalu membandingkan Ratna dengan mendiang Sari. Katanya Sari lebih cantik, lebih pintar, lebih pantas untuk Budi. Ratna bertahan. Dia hamil, melahirkan seorang anak laki-laki. Dimas namanya. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Budi semakin sibuk dengan bisnis. Nyonya Sulastri semakin menyiksa Ratna dengan kata-kata pedas. Dan yang paling menyakitkan, Budi mulai jarang pulang. Sampai suatu hari, Ratna menemukan kebenaran. Budi punya wanita lain, bahkan bukan hanya satu. Budi menjalani kehidupan ganda. Di mata masyarakat, dia suami setia. Tapi di luar sana, dia punya apartemen rahasia, punya wanita simpanan, bahkan punya anak haram. Ratna hancur, tapi dia tidak bisa pergi. Dia sudah terlanjur nyaman dengan kehidupan mewah ini. Dan Dimas, anaknya berhak atas warisan keluarga ini. Maka Ratna diam. Dia berpura-pura tidak tahu. Dia menjadi istri yang patuh, ibu yang baik, menantu yang sabar. Sampai 5 tahun lalu, ketika Budi membawa seorang gadis muda ke rumah, namanya Kirana, berusia 20 tahun, cantik, ceria, dan lugu. Budi mengatakan, Kirana adalah anak dari sahabatnya yang meninggal. Dia meminta Ratna untuk menerima Kirana tinggal di rumah mereka. Katanya, ini adalah hutang Budi pada sahabatnya. Ratna tidak percaya, tapi dia tidak bisa menolak. Nyonya Sulastri bahkan sangat menyambut Kirana. Mertuanya itu memperlakukan Kirana seperti cucu kesayangan. Lebih sayang daripada pada Dimas, cucunya sendiri. Dan disinilah neraka Ratna dimulai. Kirana tumbuh menjadi wanita cantik dan pintar. Dia kuliah di universitas terbaik, jurusan bisnis. Budi membiayai semua kebutuhannya, bahkan lebih dari yang dia berikan pada Dimas, anaknya sendiri. Dimas yang kini berusia 23 tahun, mulai curiga. Dia bertanya pada ibunya, kenapa ayahnya lebih menyayangi Kirana daripada dirinya? Kenapa neneknya lebih membanggakan Kirana daripada cucu kandungnya sendiri? Ratna tidak bisa menjawab. Dia sendiri tidak tahu. Sampai malam itu, malam ulang tahun ke-70 Nyonya Sulastri, seluruh keluarga besar berkumpul di rumah mewah mereka. Ada pengumuman penting yang akan dibuat. Budi berdiri di depan semua orang. Wajahnya serius. Dia mengatakan, dia akan mengubah surat wasiatnya. Semua harta perusahaan keluarga akan dibagi 2, 50% untuk Dimas dan 50% untuk Kirana. Ruangan gempar, Dimas marah, para kerabat berbisik-bisik. Ratna berdiri dengan wajah pucat. Kenapa? Kenapa Kirana mendapat setengah warisan? Dia bahkan bukan anak kandung. Nyonya Sulastri tersenyum puas. Lalu dia yang berbicara. Suaranya lantang, jelas, dan kejam. Katanya, Kirana memang bukan anak Budi secara hukum, tapi Kirana adalah darah daging keluarga mereka. Kirana adalah cucu kandungnya, anak dari Budi dan Sari. Ruangan sunyi seketika. Budi melanjutkan. Dia mengatakan, 25 tahun lalu, Sari memang melahirkan. Bayi itu tidak mati. Keluarga mereka yang menyogok rumah sakit untuk mengambil bayi itu. Karena anak pertama Nyonya Sulastri dari pernikahan sebelumnya, yang juga melahirkan malam itu, bayinya meninggal. Untuk menutupi aib,
Mereka menukar bayi Sari dibesarkan oleh saudara tiri Budi. Sampai 5 tahun lalu, ketika saudara tirinya meninggal karena kecelakaan, Budi mengambil Kirana. Dia tahu sejak awal siapa Kirana sebenarnya. Dia tahu Kirana adalah anaknya dengan Sari. Dan selama 5 tahun ini, dia menebus dosanya dengan membesarkan Kirana, anak kandungnya yang sebenarnya. Ratna tidak bisa bernapas. Jantungnya berhenti. Kepalanya pusing. Kirana adalah anak Sari, anak kakaknya, keponakan kandungnya, bayi yang dulu dia kira sudah mati. Semua orang memandang Kirana. Gadis itu menangis terkejut dengan pengakuan ini. Katanya dia tidak tahu apa-apa. Dia pikir dia hanya anak yatim piatu yang diangkat Paman Budi. Dimas meledak. Dia berteriak pada ayahnya. Katanya ini tidak adil. Kenapa Kirana tiba-tiba muncul dan mengambil setengah harta keluarga? Selama ini, dia yang bekerja keras membantu perusahaan. Kirana hanya gadis manja yang menghabiskan uang. Budi menampar Dimas. Dia bilang, Dimas tidak pantas bicara begitu. Kirana adalah anak sulungnya, anak dari wanita yang dia cintai. Sementara Dimas hanya anak dari pernikahan yang terpaksa. Anak dari wanita yang dia nikahi karena rasa bersalah. Kata-kata itu menusuk Ratna seperti ribuan pisau. Dia limbung, matanya berkunang-kunang. Dimas memandang ibunya dengan mata berkaca-kaca. Dia baru tahu, selama ini ayahnya tidak pernah mencintai ibunya. Pernikahan orang tuanya adalah kebohongan. Ratna ingin berteriak, ingin membongkar semua kebohongan. Tapi lidahnya kaku. Tubuhnya lemas. Tamu-tamu pulang satu persatu dengan wajah canggung. Tinggal keluarga inti. Nyonya Sulastri, Budi, Kirana, Dimas, dan Ratna. Nyonya Sulastri menatap Ratna dengan tatapan penuh kemenangan. Katanya, sejak awal dia tidak pernah menganggap Ratna sebagai menantu. Ratna hanya pengganti. Bayangan Sari yang buruk. Ratna terdiam. Tapi di dalam benaknya, ada sebuah keputusan yang mulai terbentuk. Keputusan yang sudah dia tunda selama 25 tahun. Malam itu, setelah semua orang tidur, Ratna masuk ke kamar kerjanya. Dia membuka berangkas rahasia. Di sana ada amplop coklat tua yang sudah dia simpan seperempat abad. Isinya, dokumen asli dari rumah sakit. Dokumen yang membuktikan pertukaran bayi, dan ada sesuatu yang lebih mengejutkan. Sesuatu yang tidak pernah diketahui Budi dan keluarganya. Bayi yang mereka ambil malam itu memang anak Sari. Tapi ada 2 bayi yang lahir malam itu dari Sari. Kembar. Sari melahirkan anak kembar perempuan. 1 bayi diambil keluarga Sutanto yang kini dikenal sebagai Kirana. Tapi bayi yang satunya, bayi yang kedua, diambil oleh keluarga lain. Keluarga miskin yang juga kehilangan bayi mereka malam itu. Dan Ratna tahu siapa bayi kedua itu. Karena 20 tahun lalu, Ratna pernah mencari. Dia menemukan keluarga itu. Tapi dia tidak berani mengambil bayi itu. Dia membiarkan bayi itu tumbuh di keluarga sederhana. Dan kini, bayi itu sudah dewasa. Seorang wanita berusia 25 tahun, bekerja sebagai guru di sekolah dasar. Hidup sederhana tapi bahagia. Namanya Lestari. Ratna tersenyum pahit, tangannya gemetar memegang dokumen itu. Dia tahu dia bisa menggunakan dokumen ini untuk menghancurkan Budi, Nyonya Sulastri, dan Kirana. Dia bisa membuktikan bahwa masih ada anak Sari yang lain. Anak yang berhak atas warisan itu. Tapi apakah dia akan melakukannya? Pagi hari, Ratna memanggil seluruh keluarga ke ruang makan. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Dia meletakkan amplop coklat itu di atas meja. Semua orang menatapnya dengan bingung. Ratna mulai bercerita. Dia menceritakan tentang malam kelahiran Kirana, tentang pertukaran bayi, tentang suster tua yang memberitahunya, dan tentang dokumen yang selama ini dia simpan. Budi berdiri, wajahnya marah.
Kenapa Ratna tidak pernah bilang? Kenapa dia menyimpan rahasia ini? Ratna tersenyum sedih. Katanya, karena dia mencintai Budi. Meskipun Budi tidak pernah mencintainya. Dia tidak ingin menghancurkan Budi dengan membongkar aib keluarganya. Dia memilih diam dan menderita sendirian. Tapi kini, setelah Budi menghina pernikahan mereka di depan semua orang, Ratna sudah tidak peduli lagi. Ratna membuka amplop itu. Dia mengeluarkan dokumen-dokumen, lalu dia menjatuhkan bom terakhir. Ada anak Sari yang lain, kembar, dan anak itu masih hidup. Kirana menangis. Dia tidak percaya dia punya saudara kembar. Budi terduduk lemas. Nyonya Sulastri pucat pasi. Ratna mengatakan, dia sudah menghubungi Lestari. Gadis itu akan datang hari ini, dan Ratna akan memberikan dokumen ini pada Lestari. Dokumen yang membuktikan bahwa Lestari adalah anak kandung Sari dan Budi. Dokumen yang memberikan hak Lestari atas warisan keluarga. Jika Budi ingin membagi warisan, maka harus dibagi 3. Dimas, Kirana, dan Lestari. Atau Ratna akan membawa kasus ini ke pengadilan, membongkar semua kejahatan keluarga Sutanto, pertukaran bayi, penyogokan rumah sakit, penipuan hukum, ruangan sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Lalu bel rumah berbunyi. Pembantu membukakan pintu. Seorang wanita muda masuk. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya cantik dan lembut. Matanya bulat dan jernih. Dia sangat mirip dengan Kirana. Seperti cermin. Lestari berdiri di ambang pintu. Wajahnya bingung melihat orang-orang di ruang makan. Kirana berdiri. Dia melangkah mendekati Lestari. Mereka berdiri berhadapan. 2 wanita yang tidak pernah tahu bahwa mereka saudara kembar. 2 wanita yang dipisahkan sejak lahir. Air mata Kirana jatuh. Dia memeluk Lestari. Lestari terkejut, tapi kemudian dia juga menangis, seolah ada ikatan darah yang membuat mereka saling mengenali. Budi menangis. Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, pria itu menangis. Dia memandang kedua anaknya. Anak-anak dari wanita yang dia cintai. Anak-anak yang dia sia-siakan. Nyonya Sulastri duduk dengan wajah kosong. Semua rencana jahatnya hancur. Dimas memandang ibunya. Ratna yang selama ini dia kira lemah dan pengecut, ternyata adalah wanita terkuat yang pernah dia kenal. Wanita yang menyimpan rahasia selama 25 tahun untuk melindungi keluarga. Wanita yang akhirnya menggunakan rahasia itu untuk membela anaknya. Ratna menatap Budi. Katanya, dia tidak pernah menyesal menikah dengan Budi. Karena pernikahan itu memberinya Dimas, anak yang dia cintai lebih dari nyawanya sendiri. Tapi kini, pernikahan itu berakhir. Ratna meminta cerai. Dia tidak butuh harta. Dia hanya butuh kebebasan. Kebebasan dari bayangan Sari. Kebebasan dari pernikahan tanpa cinta. Kebebasan untuk menjalani sisa hidupnya dengan tenang. Budi tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya mengangguk lemah. 3 bulan kemudian, perceraian mereka selesai. Budi membagi warisannya menjadi 3 bagian. Untuk Dimas, Kirana, dan Lestari. Kirana dan Lestari menjadi sangat dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama, mengenal satu sama lain, mengisi kekosongan 25 tahun yang hilang. Dimas akhirnya bisa menerima saudara-saudara barunya. Dia menyadari ini bukan salah siapa-siapa. Ini hanya takdir yang kejam. Ratna pindah ke sebuah apartemen kecil, sederhana tapi hangat. Dia kembali kuliah, mengambil S2 yang dulu dia tunda. Dia mulai bekerja sebagai konselor untuk wanita-wanita yang mengalami KDRT dan pernikahan tidak bahagia. Di apartemen barunya, Ratna meletakkan foto Sari di meja. Dia berbicara pada kakaknya setiap malam. Katanya, dia sudah melakukan yang terbaik, dia melindungi anak-anak Sari, dia membuat Budi bertanggung jawab, dan dia membebaskan dirinya sendiri. Suatu sore,
Kirana dan Lestari datang berkunjung. Mereka membawa bunga dan kue. Mereka memanggil Ratna dengan sebutan tante. Ratna memeluk kedua gadis itu. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata lega, air mata kebebasan. Karena setelah 25 tahun terjebak dalam kepalsuan, akhirnya kebenaran membebaskan semua orang. Budi hidup dengan penyesalan. Dia menyadari dia telah menyanyiakan dua wanita baik dalam hidupnya. Sari yang dia cintai, tapi dia tinggalkan. Dan Ratna yang mencintainya, tapi tidak dia hargai. Nyonya Sulastri jatuh sakit, stroke berat. Dia terbaring di ranjang, tidak bisa bicara. Matanya hanya bisa menatap kosong. Mungkin ini adalah hukuman atas semua kejahatannya. Dan Ratna akhirnya menemukan kedamaian. Bukan di istana mewah, bukan di pelukan suami yang tidak mencintainya, tapi di apartemen sederhana dengan hati yang akhirnya bebas. Kadang, air mata yang paling panjang adalah yang tidak pernah kita tunjukkan. Air mata yang kita simpan sendirian di malam-malam sepi. Air mata yang menyertai rahasia-rahasia kelam. Tapi ketika air mata itu, airnya mengalir, ketika kebenaran akhirnya terungkap, disitulah kebebasan sesungguhnya dimulai. Dan Ratna belajar bahwa cinta pada diri sendiri lebih penting daripada cinta dari orang yang tidak pernah menghargai kita. Malam itu, Ratna berdiri di balkon apartemennya. Dia menatap langit Jakarta yang penuh bintang. Angin malam menerpa wajahnya yang tenang. Untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, Ratna tersenyum. Tersenyum tulus. Karena dia sudah tidak lagi hidup untuk orang lain. Dia hidup untuk dirinya sendiri. Dan itu adalah akhir yang paling bahagia